Halo semuanya, saya Adiratna Kusuma. Di video pertama ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting. Waspada, 4 makanan di kulkas ini lebih beracun dari racun tikus. Hari ini, kita akan mengupas 3 topik utama, 4 jenis makanan yang jika disimpan di kulkas dengan cara yang salah, bisa lebih beracun dari racun tikus. 4 jenis tahu yang bisa merusak hati dan ginjal harus dihindari. 4 jenis makanan pemberi makan sel kanker yang banyak dikonsumsi orang Indonesia setiap hari tanpa sadar. Mari kita mulai dengan pembahasan detailnya. 1. 4 jenis makanan yang disimpan di kulkas dengan cara yang salah bisa lebih beracun dari racun tikus. Para pemirsa, kulkas sudah lama menjadi alat penting di setiap rumah untuk mengawetkan dan menyimpan makanan. Namun, hanya penggunaan kulkas yang benar yang akan memberikan manfaat maksimal. Para ahli memperingatkan ada 4 jenis makanan berikut yang jika disimpan di kulkas bisa menjadi lebih beracun dari racun tikus. Mengetahui ini akan membantu kita mencegah dan menggunakan kulkas dengan benar. Jadi, apa saja 4 makanan ini dan seberapa berbahayanya jika disimpan dengan cara yang salah? Mari kita simak lebih lanjut. Jenis pertama, telur yang disimpan dengan cara salah di kulkas. Lebih banyak ruginya daripada untungnya. Telur adalah makanan yang sangat umum dan dikonsumsi oleh hampir semua keluarga di Indonesia. Survei menunjukkan hampir 100% keluarga menyimpan puluhan telur ayam atau telur bebek di kulkas sebagai stok makanan. Namun, telur adalah makanan yang sangat kaya nutrisi, terutama protein berkualitas tinggi. Sehingga jika disimpan dengan cara yang salah, dapat menyebabkan keracunan. Kesalahan paling umum adalah meletakkan telur di pintu kulkas. Dr. Budi Santoso, seorang ahli dari Kementerian Pertanian Indonesia, menyatakan bahwa pintu kulkas adalah area yang suhunya paling tidak stabil karena sering dibuka tutup. Jika telur diletakkan di pintu kulkas, kondensasi uap air dapat terbentuk di permukaan cangkang, menciptakan lingkungan lembab yang ideal bagi bakteri untuk masuk ke dalam telur. Hal ini membuat telur cepat rusak, kehilangan nutrisinya, atau bahkan menyebabkan keracunan. Para ahli mengatakan, jika telur disimpan di pintu kulkas dalam waktu lama, kualitasnya akan menurun. Tanda-tandanya adalah kuning telur menjadi encer atau warnanya berubah. Telur tidak lagi beraroma khas atau putih, telurnya mulai keruh. Mengonsumsi telur seperti ini dapat menyebabkan keracunan makanan, sakit perut, atau diare. Cara terbaik untuk menyimpan telur adalah dengan meletakkannya di bagian dalam kulkas untuk mencegah keracunan makanan. Jenis kedua, pisang yang disimpan lama di kulkas, berisiko menyebabkan kanker. Pisang adalah buah yang kaya nutrisi dan baik untuk tubuh. Anda bisa mengonsumsi pisang setiap hari sebagai bagian dari diet seimbang untuk menjaga kesehatan. Namun, banyak orang terbiasa menyimpan pisang di kulkas agar tahan lama. Fakta yang jarang diketahui adalah pisang yang disimpan di kulkas bisa memicu kanker atau masalah kesehatan lainnya. Penyebabnya adalah suhu di dalam kulkas berkisar antara 4 hingga 8 gram Celcius. Sementara suhu ideal untuk menyimpan pisang adalah sekitar 25 gram Celcius. Karena karakteristiknya, pada suhu kulkas, pisang akan cepat menghitam dan mudah membeku. Semakin dingin penyimpanannya, pisang akan semakin lembek dan terasa sedikit pedas, bahkan bisa busuk dari dalam. Selain itu, kulit pisang akan berubah menjadi hitam, dan bagian dalamnya juga akan mengalami perubahan. Ini adalah tanda kerusakan dan perubahan kandungan nutrisi asli pisang. Jika dikonsumsi, tubuh bisa mengalami berbagai masalah. Ringannya keracunan, beratnya berpotensi memicu kanker. Jenis ketiga, semangka yang berubah sifat jika terlalu lama di kulkas. Semangka mengandung banyak antioksidan alami yang baik untuk tubuh, tetapi jika disimpan di kulkas, zat-zat ini bisa hilang. Semangka idealnya disimpan selama 15 hingga 21 hari pada suhu 12 grad BC. Namun, suhu rata-rata di kulkas adalah 4 hingga 8 grad Celcius. Menyimpan semangka terlalu lama di kulkas akan membuatnya rusak dan berubah menjadi racun. Selain itu, semangka akan menjadi benyek. Para ahli menyarankan untuk membungkus semangka dengan plastik wrap, lalu menyimpannya di kulkas pada suhu sekitar 12 grad B dan mengonsumsinya dalam waktu 3 hingga 4 hari. Jenis keempat, bawang putih yang berubah sifat dan berisiko kanker jika disimpan di kulkas. Jika bawang putih disimpan di tempat yang kering dan sejuk, Anda bisa menggunakannya selama 2 hingga 3 bulan. Namun,
Para ahli menyarankan untuk tidak menyimpan bawang putih di kulkas karena tidak tahan dingin. Suhu dingin akan membuat bawang putih lebih cepat rusak dan jamur mudah tumbuh yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, minyak esensial alisin dalam bawang putih bersifat panas. Jika kita menyimpannya di kulkas, strukturnya akan rusak dan menghasilkan zat yang sangat beracun, bernama actinomycin. Zat ini dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh, yang menjadi pemicu berbagai penyakit berbahaya seperti diabetes, aterosklerosis, dan serangan jantung. Zat ini juga menciptakan kondisi bagi sel kanker untuk tumbuh dan berkembang biak di dalam tubuh, menyebabkan kesehatan menurun drastis dan bahkan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, Anda harus sangat berhati-hati dalam menyimpan bawang putih untuk memaksimalkan manfaatnya bagi kesehatan. Selanjutnya, mari kita bahas bagian kedua. 4 jenis tahu yang bisa merusak hati dan ginjal harus dihindari. Para pemirsa, apakah Anda suka makan tahu dan sering mengonsumsi hidangan dari kedelai? Tahu adalah makanan populer dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Harganya murah dan bisa diolah menjadi berbagai masakan, sehingga banyak disukai. Makanan ini kaya akan protein nabati dan kalsium yang bermanfaat bagi tubuh. Namun, saat ini demi keuntungan, banyak produsen tahu di pasar-pasar tradisional menambahkan bahan kimia berbahaya selama proses produksi. Hal ini menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya bagi kesehatan jika pembeli tidak bisa memilih dengan bijak. Jadi, jenis tahu apa yang tidak boleh kita beli dan konsumsi? Mari kita cari tahu bersama. Nomor 1. Tahu yang terlalu putih. Anda pasti setuju bahwa tahu yang putih bersih terlihat lebih menarik, bukan? Namun, tahu yang normal seharusnya berwarna putih susu atau kuning pucat dengan sedikit kilau. Jika Anda menemukan tahu yang sangat putih dan lembut, Anda harus waspada. Tahu yang terlalu putih kemungkinan besar diberi tambahan pemutih seperti tawas atau bubuk pemutih. Bahan kimia ini akan merusak nutrisi dalam tahu dan berbahaya bagi tubuh. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, dapat merusak fungsi hati dan ginjal, bahkan menyebabkan kanker. Nomor 2, tahu yang banyak air dan tidak elastis. Tahu yang baik harus elastis saat ditekan dengan jari. Jika Anda menemukan tahu yang sangat berair, lembek, dan tidak elastis, waspadalah. Tahu jenis ini mungkin sudah basi karena cuaca atau sudah terlalu lama diproduksi. Tahu basi menghasilkan banyak bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, diare, muntah, dan gejala lainnya setelah dikonsumsi. Nomor 3. Tahu yang berbau asam. Tahu normal seharusnya tidak memiliki bau aneh, hanya aroma kedelai yang samar. Jika Anda mencium bau asam yang khas dari tahu, Anda harus waspada. Kemungkinan besar tahu tersebut sudah rusak. Tahu yang rusak mengandung banyak bakteri asam laktat dan zat berbahaya lainnya yang dapat membahayakan tubuh manusia setelah dikonsumsi, seperti keracunan atau radang saluran pencernaan. Saat membeli tahu di warung atau pasar, cium aromanya untuk memastikan tidak ada bau asam atau bau aneh lainnya. Nomor 4. Tahu dengan banyak lubang kecil seperti berpori. Tahu yang normal seharusnya padat dan rata, tanpa lubang besar. Jika Anda memotong tahu dan melihat banyak lubang kecil di dalamnya, segera buang dan jangan dimakan. Tahu yang berlubang mungkin disebabkan oleh produsen yang menyuntikkan udara atau gas lain selama produksi untuk meningkatkan volume. Tahu seperti ini tidak hanya mudah rusak dan menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme, tetapi juga sangat mudah menyerap minyak, air, dan kotoran. Jika sering dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan pencernaan, keracunan, dan dalam kasus yang parah, sirosis hati dengan cepat. Jadi, bagaimana cara memilih tahu yang aman dan bergizi? Dengarkan saran para ahli berikut. Langkah pertama adalah melihat warnanya. Tahu segar, berkualitas tinggi. Biasanya berwarna putih susu atau kuning pucat dan memiliki kilau tertentu. Langkah kedua adalah merasakan elastisitasnya. Tahu segar berkualitas tinggi harus elastis dan kenyal, dapat kembali ke bentuk semula setelah ditekan ringan. Langkah ketiga adalah mencium aromanya. Tahu segar berkualitas tinggi harus memiliki aroma kedelai yang segar atau ringan dan tidak berbau aneh. Langkah keempat adalah memeriksa strukturnya. Tahu segar berkualitas tinggi harus memiliki tekstur yang padat dan seragam, dengan permukaan potongan yang halus dan tanpa kotoran. Dengan kriteria ini,
Anda dapat membedakan tahu segar dan tahu berkualitas buruk untuk membuat pilihan yang aman bagi kesehatan Anda dan keluarga. Sekarang kita beralih ke topik selanjutnya. 4 jenis makanan pemberi makan sel kanker yang banyak dikonsumsi orang Indonesia setiap hari tanpa sadar. Para pemirsa, pepatah lama memang benar. Semua penyakit masuk dari mulut. Ini merujuk pada bahaya makanan jika kita mengonsumsinya tanpa mengetahui asal-usulnya atau jika mengandung racun yang bisa menjadi akar dari berbagai penyakit. Berikut adalah 4 jenis makanan yang memberi makan sel kanker yang sering kita makan tanpa berpikir panjang. Jenis pertama, tauge, kecambah. Tauge sangat kaya akan vitamin, terutama vitamin C. Selain itu, ia juga mengandung banyak mineral, asam amino, protein, dan fitonutrien. Sifatnya yang sejuk, menyegarkan, serta kaya mineral dan serat sangat baik untuk kesehatan. Namun, tauge bisa menjadi sangat beracun jika tidak digunakan atau diolah dengan benar. Pertama, orang dengan kondisi tubuh lemah bisa sakit jika makan tauge. Mereka yang sering merasa kedinginan di tangan dan kaki, kekurangan energi, nyeri, atau diare harus menghindari tauge karena sifat dinginnya akan memperburuk kondisi. Kedua, tauge mentah sangat beracun. Tauge ditanam pada suhu 30,35 grad Celcius, lingkungan yang ideal bagi mikroorganisme untuk berkembang. Sebaiknya, tauge direbus sebentar, dicuci, dan direndam dalam air garam ringan untuk mengurangi mikroorganisme yang masuk ke tubuh. Namun, banyak orang di Indonesia makan tauge mentah sebagai lalapan. Jika dilakukan terus-menerus, racun akan terakumulasi di dalam tubuh. Ketiga, makan tauge dari produsen yang tidak terpercaya bisa memicu kanker. Tauge adalah sayuran yang mudah ditanam dan sangat menguntungkan. Karena itu, banyak produsen tidak bertanggung jawab menggunakan obat perangsang untuk meningkatkan hasil panen. Obat-obatan ini membuat tauge tumbuh cepat, terlihat cantik, dan montok, tetapi meninggalkan residu zat perangsang yang sangat tinggi. Mengonsumsi tauge seperti ini dalam jangka panjang akan menyebabkan banyak masalah kesehatan. Residu ini merusak organ dalam dan menyebabkan komplikasi serius, terutama kanker. Karena bahaya ini, para ahli menyarankan untuk memilih tauge yang agak bengkok, kecil, dan memiliki banyak akar di pasar. Jika tauge terlihat sangat putih, panjang, gemuk, dan akarnya sedikit, kemungkinan besar itu adalah tauge yang direndam obat. Jenis kedua, daging busuk yang disulap menjadi daging sapi. Di era teknologi pangan saat ini, banyak bahan kimia yang dapat membersihkan makanan secara instan, mengubah daging busuk menjadi daging sapi segar, yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Praktik daging busuk yang direndam bahan kimia untuk diubah menjadi daging sapi bukanlah hal baru di pasaran. Namun, masih ada pedagang curang yang menggunakan cara ini untuk mendapatkan keuntungan. Para dokter memperingatkan, jika masyarakat mengonsumsi daging yang telah diolah dengan bahan kimia ini, mereka menghadapi risiko penyakit yang sangat besar. Menurut para ahli dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, daging seperti ini mengandung zat berbahaya seperti coli yang kadarnya bisa ribuan kali di atas ambang batas aman. Mengonsumsinya dapat menyebabkan keracunan makanan akut dan kanker. Jika Anda membeli daging dan warnanya tidak segar, teksturnya lembek, atau berbau aneh, jangan sekali-kali memakannya. Meskipun pihak berwenang sering melakukan inspeksi, beberapa produk berbahaya masih berhasil lolos ke pasar. Oleh karena itu, setiap keluarga harus waspada. Jangan mengonsumsi makanan yang tidak jelas asal-usulnya, dan utamakan membeli di toko atau supermarket terpercaya. Jenis ketiga, beras palsu dan alkohol oplosan. Sudah lama di pasaran, muncul berbagai jenis telur palsu, beras palsu, dan alkohol oplosan yang dibuat dari bahan-bahan industri. Mengonsumsi zat-zat ini akan berdampak besar pada kesehatan dan menyebabkan berbagai penyakit. Risiko dari beras palsu, beras plastik. Beras palsu biasanya dibuat dari sumber pati murah tanpa nilai gizi. Beras ini mungkin mengandung bahan kimia berbahaya seperti timbal, mangan, dan arsen. Mengonsumsi beras palsu dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes karena mengandung karbohidrat yang tidak sehat. Risiko dari alkohol oplosan. Alkohol oplosan biasanya dibuat dengan mencampurkan senyawa kimia berbahaya seperti metanol dengan alkohol asli. Meminum alkohol jenis ini dapat menyebabkan keracunan metanol
yang mengakibatkan kerusakan serius pada hati, sistem saraf, dan bahkan bisa menyebabkan kematian, seperti banyak kasus yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Untuk menghindarinya, pastikan Anda memeriksa sumber beras dan alkohol sebelum mengonsumsinya untuk menjamin keamanan. Informasi tadi sekaligus menutup program kita hari ini. Sekali lagi, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di program selanjutnya.